Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Salam Fadilah dari kelas A Prodi TI semester 2. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Adi Pratama Wirayuda dan Damar Irwana akan menjelaskan tentang program C++. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Adi Pratama Wirayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama Wirayuda. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang C++. Sejarah C++ pada awalnya, C++ disebut A Better C. Nama C++ sendiri diberikan oleh Rich Maschili pada musim panas 1983. Adapun tanda plus berasal dari nama operator penaikan pada bahasa C. Keistimewaan dari bahasa C++ adalah dapat mendukung pemrograman berorientasi objek atau dikenal dengan istilah Object Oriented Programming atau OOP. Perbedaan C dan C++ yaitu ada orientasi pemrograman, 2 penggunaan, 3 fitur, 4 kompilabilitas, 5 pengembangan, 6 penggunaan dalam industri, 7 penggunaan dalam pendidikan, 8 penggunaan dalam industri teknologi, 9 penggunaan dalam pengembangan sistem operasi. Dan sintak. Apa itu sintak? Sintak adalah pemrograman aturan dasar dari bahasa pemrograman sehingga dapat menjadi media komunikasi antara bahasa manusia dan bahasa komputer. Lebih lanjut, sintak juga diartikan menggunakan karakter tertentu yang dapat dipahami oleh komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Nur Irwana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sintak. Yang pertama yaitu fungsi sintak ini yaitu yang pertama komunikasi dengan mesin, yang kedua keadaan kode, yang ketiga efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak, pencegahan error, standarisasi kode, dan pemeliharaan kode. Lanjut, variabel tipe data. Variabel tipe data adalah sebuah simbol yang digunakan untuk menyimpan nilai, sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan kita simpan. Lalu untuk membuat variabel pada Dart, kita bisa menggunakan kata kunci var dan menuliskan langsung tipe datanya. Lanjut, pembanding dan logika. Operator pembanding membandingkan dua ekspresi dan mengembalikan nilai boolean yang memiliki hubungan nilai. Ada operator untuk membandingkan nilai numerik, operator untuk membandingkan string, dan operator ini membandingkan objek. Ketiga jenis operator tersebut dibahas di sini. Sama dengan yaitu disimbolkan dengan tanda sama dengan, lebih besar disimbolkan dengan tanda kurva, lebih kecil juga lebih besar sama dengan, tanda kurva sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Pembanding digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai kebenaran, atau bisa dibilang true or false, berdasarkan nilai pembandingnya. Operator pembanding yang umum digunakan di C++ antara lain yaitu ada sama dengan, yang berguna untuk memeriksa apakah dua nilai sama. Yang kedua yaitu tidak sama dengan, memeriksa apakah kedua nilai tidak sama. Yang ketiga yaitu kurang dari, yang berguna untuk memeriksa apakah nilai pertama kurang dari nilai kedua. Yang keempat yaitu ada lebih dari, memeriksa apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Yang kelima yaitu kurang dari atau sama dengan, memeriksa apakah nilai pertama kurang dari atau sama dengan nilai kedua. Yang keenam yaitu lebih dari atau sama dengan, yang berguna untuk memeriksa apakah nilai pertama lebih besar atau sama dengan nilai kedua. Selanjutnya yaitu ada logika.
Logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi dan menghasilkan nilai kebenaran berdasarkan operasi logika yang diterapkan. Operator logika yang umum digunakan di C++ yaitu ada AND logika yang menghasilkan true jika kedua kondisi benar. Yang kedua yaitu ada OR logika yang menghasilkan true jika salah satu dari dua kondisi itu benar. Yang ketiga yaitu ada NOT logika yang dimana dapat membalikan nilai kondisi. Oke, yang selanjutnya itu adalah kondisi if, else, dan else if. Dalam pemrograman, if, else, dan else if adalah pernyataan yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Untuk if, pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu hanya jika kondisi yang diberikan bernilai true. Jika kondisi itu false, maka blok kode di dalam if tidak akan dijalankan. Untuk else, pernyataan else diikuti oleh if dan digunakan untuk mengeksekusi blok kode alternatif jika kondisi yang diberikan dalam if bernilai false. Yang selanjutnya yaitu ada else if. Pernyataan else if digunakan untuk mengecek kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya bernilai false. Else if bisa digunakan berulang kali setelah if awal dan sebelum if else akhir untuk mengecek berbagai kondisi yang berbeda. Oke, untuk program yang kami buat yaitu menggunakan string dan int untuk bagian awal. Terus untuk di sini kami membuat ada 4 pertanyaan, yaitu nama pasien, alamat pasien, keluhan pasien, dan umur pasien. Nah, untuk tugas yang diberikan yaitu di bagian umur pasien, yang dimana untuk bagian umur pasien kami diminta untuk membuat jika di umur, misal di umur 60, saat mengisi umur 60 tahun, untuk outputnya maka ada tertulis lansia. Untuk 18 tahun ke atas yang terdeteksi yaitu dewasa, untuk yang 18 tahun ke bawah akan terdeteksi remaja. Dan di sini juga kami membuat nama kelompok sesuai yang diminta, yaitu di bagian output. Untuk outputnya yaitu pertama, untuk silakan isi data di bawah. Untuk nama pasien misalkan Iqbal, kita enter. Untuk alamat pasien contohnya seperti Pasar Muara Bungo. Oke, untuk keluhan bisa terserah isi apa saja, contohnya seperti demam dan sakit kepala ringan. Oke, untuk umur pasien. Untuk umur pasien kita masukkan saja untuk 25 tahun. Nah, setelah kita enter, maka kita dapat melihat hasilnya, yaitu untuk nama pasien Iqbal, alamat pasien Pasar Muara Bungo, keluhan pasien yaitu demam dan sakit kepala ringan. Untuk umur pasien 25 tahun, dewasa. Dan ini tidak ada masalahnya, ini sudah pas. Semoga saja untuk hasilnya sesuai dengan yang diminta. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.